Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Syuni dengan TIK Digital 073 dari Tero Angkatan 2024, kelas Praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Praktikum Sistem Embedded, yaitu GPIO, Digital I/O, ESP32, atau STM32. Langsung saja, ini konsep dasar GPIO, yaitu untuk memahami dasar-dasar GPIO dalam sistem embedded. Pertama ada definisi GPIO. GPIO adalah pin pada microcontroller yang dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai input atau output digital. Lalu ada fungsi input. Yang pertama yaitu sebagai input, GPIO dapat membaca logika digital dari sumber eksternal seperti sensor atau tombol tekan pada sistem. Lalu ada fungsi output. Nah, GPIO dapat mengontrol perangkat lain dengan menghasilkan sinyal high, yaitu 3,3 volt, untuk menyalakan atau mematikan perangkat tertentu. Selanjutnya, yaitu ada mode kerja GPIO. Slide ini menjelaskan berbagai mode operasi pada GPIO. Yang pertama, yaitu ada mode input, yaitu mode input memungkinkan pin GPIO membaca sinyal logika 0 atau 1 dari perangkat eksternal seperti sensor atau tombol. Lalu yang kedua ada mode output. Mode output mengirimkan sinyal logika 0 atau 1 ke perangkat lain, seperti LED atau motor, untuk kontrol aktif. Lalu yang ketiga ada pull up dan pull down. Pull up dan pull down digunakan untuk menjaga kestabilan sinyal saat pin GPIO tidak aktif, mencegah pembacaan sinyal yang tidak valid. Selanjutnya ada digital I/O atau komunikasi berbasis logika 0 dan 1. Nah, digital I/O adalah komunikasi berbasis logika menggunakan sinyal digital 0 dan 1 untuk mentransmisikan informasi antara perangkat. Ini memungkinkan pengendalian dan pembacaan data dengan cara yang efisien. Perbedaan GPIO. GPIO adalah pin fisik pada microcontroller untuk komunikasi input atau output. Sementara digital I/O adalah konsep logika yang mengatur bagaimana informasi ditransfer menggunakan sinyal digital, baik input maupun output. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari ESP32. Yang pertama itu tegangan kerja. ESP32 beroperasi pada tegangan kerja 3,3 volt, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi embedded dan IoT yang memerlukan efisiensi energi. Lalu ada dukungan ADC. ESP32 mendukung ADC dan beberapa pin DAC, memungkinkan konversi sinyal analog ke digital dan sebaliknya. Yang penting untuk sensor. Lalu jumlah GPIO. Dengan lebih dari 30 pin GPIO, ESP32 mampu mengontrol berbagai perangkat sekaligus, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan proyek. Lalu selanjutnya ada fitur wireless. Dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth, ESP32 sangat cocok untuk aplikasi IoT yang terhubung, memberikan kemudahan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari STM32. Yang pertama itu tegangan kerja. STM32 beroperasi pada tegangan kerja 3,3 volt, memastikan kompatibilitas dengan berbagai sensor dan perangkat lain di sistem embedded. Lalu ada konfigurasi register. STM32 menawarkan konfigurasi register yang detail dan fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan aplikasi. Lalu ada organisasi GPIO. GPIO pada STM32 terorganisasi dalam port-porta, port A, port B, dan seterusnya, memudahkan
pengelolaan dan pemetaan pin secara efisien. Lalu, stabil untuk real time. STM32 ini dirancang untuk stabil dan handal dalam aplikasi real time dan kontrol presisi. Jadikannya pilihan ideal untuk otomasi industri. Nah, ini untuk perbandingan dari SP32 dan STM32, yaitu fitur dan di bagian fitur dan kelebihan. Perbandingan antara SP32 dan STM32 menunjukkan perbedaan signifikan dalam ketahanan, jumlah GPIO, dan dukungan ADC atau DAC. Sangat relevan dalam memiliki platform untuk aplikasi embedded. Nah, ini adalah saja ada interfacing system, yaitu metode untuk menghubungkan antara microcontroller dengan efektif. Yang pertama itu ada koneksi langsung. Koneksi langsung dapat dilakukan jika level tegangan yang digunakan sama, seperti 3,3 volt ke 3,3 volt untuk komunikasi yang stabil. Lalu ada level shifting. Level shifting diperlukan untuk menghubungkan perangkat dengan level tegangan berbeda. Contohnya dari 5 volt ke 3,3 volt, agar tidak merusak komponen. Selanjutnya ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C memungkinkan transfer data yang efisien dan dapat diandalkan antar sistem yang berbeda. Nah, kesimpulannya, GPIO merupakan pin fisik pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal. Sedangkan digital I/O adalah konsep komunikasi berbasis dua logika, yaitu low atau 0, dan high yaitu atau 1, yang dijalankan melalui GPIO. Dalam pemilihan microcontroller, ESP32 lebih unggul pada aplikasi berbasis IoT karena telah terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan STM32 lebih unggul pada sistem kontrol industri dan aplikasi real time karena kestabilan serta kontrol yang lebih presisi. Oleh karena itu, pemilihan sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perancangan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mempraktikkan sesuai modul yang ada. Ini sebelumnya ini buat codingan dari STM32. Ini buat codingannya, ini ada include itu STM32. Lalu ini ada bagian void. Ini ada menggunakan GPIO init. Lalu ini ada integer main dengan GPIO. Lalu di sini ada while-nya. Untuk while-nya seperti ini. Kita menggunakan breadpin, menggunakan satu LED. Nah, ini untuk codingannya seperti ini kurang lebih. Nah, ini buat codingannya seperti ini. Langsung saja kita lihat bagaimana ketika di running untuk codingannya. Nah, ini untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ada LED, ada push button, ada resistor, lalu ada STM32 dan atau ESP32. Lalu ada push button di sini, ada menggunakan kabel jumper, dihubungkan menggunakan kabel jumper. Nah, ini ketika di running untuk STM32 yang full up, ini nyala terlebih dahulu. Lalu ketika dipencet, baru dia akan mati. Nah, dia ketika dilepas akan nyala. Ini yang full up. Nah, ini untuk yang satunya, ini untuk yang full down STM32, percobaan STM32 yang full down. Ini untuk codingannya masih sama seperti yang tadi.
kurang lebih masih sama. Ini untuk codingannya hanya berbeda di bagian sini, sama di bagian while-nya lebih beda. Nah, kenapa bisa beda? Saya tidak menulisnya satu-satu, namun saya mempromnya di bagian sini, di bagian AI-nya ini, saya memprom di sini untuk mengubah ke bentuk pull-down. Nah, ini untuk codingannya kurang lebih sama, hanya beberapa yang diubah, dan saya mengubahnya melewat AI yang ada di kanan bawah ini. Nah, langsung saja kita lihat ketika di setting pull down. Selanjutnya ini untuk yang pull down, dia ketika dilepas dia akan mati, lalu ketika dipencet dia baru akan menyala. Untuk videonya seperti ini ketika dicoba. Nah, nah selanjutnya ini untuk codingan yang menggunakan ESP32. Ini untuk codingannya ada include studio.h, lalu ini FreeTouch, ini codingannya. Nah, ini kita menggunakan Lightpin 1, lalu Lightpin 2, dan button. Di sini kita juga menggunakan button, sama sebelumnya. Nah, ini untuk bagian void-nya seperti ini. Ini untuk konfigurasinya. Lalu ini untuk bagian while-nya seperti ini. Berbeda dengan di codingan untuk STM32. Ini untuk ESP32. Langsung saja kita lihat ketika running. Ini buat yang percobaan di ESP32, ini yang pull up, ini ketika dipencet dia akan mati, ketika dilepas dia akan menyala. Masih sama, yang berbeda itu hanya di codingannya saja. Nah, ini kurang lebihnya masih sama. Untuk videonya seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk percobaan menggunakan STM32 namun divariasikan. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Kurang lebih sama namun berbeda di bagian while-nya. Untuk dari awalnya masih sama, include STM32 F1, lalu void-nya menggunakan sistem clock dan MX GPIO. Lalu ini masih sama menggunakan sistem clock dan MX GPIO. Ini di sini unit last button ini untuk asumsi pull down lalu 0. Lalu ini untuk blink mode 0 sama dengan mati, 1 sama dengan blink atau menyala. Lalu ini untuk bagian while-nya, current button, read pin. Ini untuk buttonnya. Nah, ini untuk ketika button dipencet sekali. Nah, ini untuk red pin-nya agar LED-nya menyala. Ini untuk variasinya di sini terdapat di bagian while-nya. Untuk bawahnya kurang lebih sama sebelumnya. Nah, langsung saja kita lihat ketika percobaan variasi ini di running. Nah, ini untuk yang variasi, dia ketika ditekan tombolnya itu ada 3 lampu yang menyala. Kita menggunakan 3 lampu di sini ketika ditekan push buttonnya, ketiga lampunya akan menyala secara berkedip-kedip. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.